Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Jadi hari ini kita kedatangan sebuah Alphard, tapi ini Alphardnya sebenarnya Alphard 2008-2010, tapi depannya udah di facelift menjadi Alphard 2014 ke atas. Nah, jadi untuk Alphard ini itu ada beberapa hal yang bisa kalian upgrade jika kalian punya Alphard ini atau NH20, atau juga mungkin kalian juga bisa melakukan restorasi di bagian interiornya, karena mobil ini biasanya kalau ngomongin Alphard itu interiornya itu memang ada beberapa part yang kalau sudah umur dia tampilannya jadi kurang oke. Jadi kita akan bahas tentang Alphard ini. Kita akan melakukan pengerjaan di bagian dashboard, di bagian door trim, jok, dan juga karpet 360. Nah, kan bisa ikutin. Nah, jadi kalau untuk Alphard ini itu kata customer saya sih untuk di bagian depan ini itu ada part facelift untuk menjadi Alphard 2014 ke atas, dimana memang udah BNP. Jadi kalau misalkan punya Alphard ini kan pengen facelift ke 2014 ke atas, tinggal beli partnya aja. Nah, tadi part-part dari China gitu ya, jadi bukan akal-akalan, tapi memang udah ada partnya, tinggal plug and play. Dan maksudnya kalau dipasang itu dari depan tampilannya menjadi sebuah Alphard atau Velfire 2014 ke atas. Tapi memang kalau misal lihat dari sini dia jadi kayak lebih panjang gitu bumper ya, lebih maju seperti itu. Nah, ini untuk Alphard ini kita akan bahas lebih mendalam di bagian interiornya. Nah, sekarang kita bahas interior daripada Alphard atau Velfire 2008-2010 ini atau NH20. Nah, biasanya kalau untuk Alphard atau Velfire ini itu biasanya punya penyakit di bagian dashboard. Nah, biasanya dashboardnya itu karena dia bahannya karet, jadi kalau misal udah lama atau sering kejemur atau sering kena panas, dia jadi pecah-pecah dan juga berminyak, dan juga biasanya di bagian kulitnya ini, luarnya ini dia suka gombal-gombal gitu ya, karena mungkin kena benda tajam, kita mungkin penumpang sini pas lempar barang apa dia coel gitu. Itu sering banget terjadi di Alphard. Jadi kalau misalkan kalian pengen restorasi kan bisa lakukan pemasangan atau restorasi di bagian dashboard jadi seperti ini. Nah, jadi biasanya untuk bahan-bahan yang dipakai itu kita kalau restorasi dashboard apa ini kita rekomendasi pakai bahan sintetis supaya dia lebih bisa lentur, bisa ngikutin kontur daripada Alphard ini, dan lemnya kuat. Karena kalau misal pakai microfiber biasanya tuh lemnya kurang awet. Jadi kalau udah beberapa lama ketika dibuka gini ya dia ngelembung, jadi ada udara gitu ya di bagian dashboardnya. Lalu di bagian sini ini sering kali juga di chrome-nya ini udah pada lecet-lecet. Nah, ini biasanya kalau chrome ini agak susah, jadi kalian bisa rubah warna sekalian jadi warna silver, atau kalian bisa stiker kayak pakai mastikal itu kan dia ada yang chrome, tapi memang nggak bakal serapi dengan
dibandingkan dengan originalnya Alphard. Lalu di bagian sini juga kalau terjadi kerusakan catnya pudar itu biasanya agak susah karena di sini tuh ini partnya pertama dia nyambung. Yang kedua di sini dia ada teksturnya. Jadi kalau dicat suka jadi halus gitu ya. Maka dari itu kalau untuk Alphard kalau kalian mengalami kerusakan seperti ini harus benar-benar dipasrahin ke bengkel restorasi yang cukup terpercaya supaya bisa kembali seperti semula. Nah untuk setir ini kita nggak ganti. Setir Alphard sendiri sebenarnya cukup awet, tapi memang karena udah usianya lumayan panjang jadi ya ada getas-getas di bagian karpet. Untuk jok sendiri biasanya kalau Alphard itu ada beberapa tipe, ada yang memang joknya itu jok kain, ada yang juga jok kulit. Nah kebetulan nih yang jok kulitnya udah pada jelek, jadi kita restorasi dan kita bikin model sekalian supaya lebih nyaman. Nah ini kebetulan diganti menggunakan bahan microfiber, dan di bagian tengahnya ini kita kasih perforasi supaya lebih adem, dan kalau dipakai jarak jauh itu dia nggak bikin keringetan. Di bagian dashboard juga itu kita ganti menggunakan bahan microfiber juga, dan ini memang ada aksen warna coklat tuanya supaya mirip dengan wood panel yang ada di sini seperti itu. Nah biasa kalau wood panel sendiri untuk Alphard ini itu agak susah gampang untuk dapetin ininya ya, tekstur wood panelnya, karena memang wood panelnya ini bukan yang garis lurus, dia kayunya agak acak gitu ya, seperti itu. Dan penyakitnya Alphard juga di bagian rekstir atau kaki-kaki biasanya kalau udah lumayan lama gitu ya, itu suka rekstirnya tuh bermasalah, dan kalau misal kalian servis sebenarnya bisa, tapi biasanya lebih berat dibanding dengan originalnya seperti itu. Karpet ini belum terpasang, nanti bisa ditampilin ya, maksudnya karpet 360 yang sudah terpasang seperti apa. Nah kita bikin warna karpet ini menjadi karpet Bottega nantinya. Jadi karpetnya diganti karpet 360 supaya bisa lebih mewah dan maksudnya kelihatan lebih modern juga. Lalu untuk Alphard ini dia hanya mengerjakan di bagian baris pertama dan kedua aja. Jadi modelnya sama depan dengan belakang, ada dark brown dan sini ada perforasi di bagian sini dan sini. Dan biasanya kalau Alphard itu ada dua macam jok ya, ada yang captain seat seperti ini, ada juga yang pilot seat, ada juga yang nyambung. Biasa buat taksi-taksi itu Alphard X ya atau apa itu, atau tipe G ya, itu kalau nggak salah tipe X. Kalau tipe G dia bentuknya kayak gini. Nah jadi yang menarik juga mobil ini dari segi harganya mungkin udah lumayan terjangkau ya, mungkin 200 jutaan, 300 jutaan kan bisa mendapatkan sebuah kenyamanan Alphard dan kemewahan sebuah Alphard. Nah biasanya kalau misal Alphard ini kan juga bisa upgrade menggunakan pilot seat, cuma harganya lumayan. Biasanya kalau ada pilot seat itu udah pasti puluhan juta lah, mungkin 60 sampai 100 jutaan kalau misal kalian menemukan pilot seat sebuah Alphard. Karena kalau yang captain seat ini memang dia manual, full manual. Kalau yang pilot seat dia elektrik, tapi maju mundurnya masih manual. Jadi seperti itu ya untuk konten Alphard. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian melakukan modifikasi seperti ini, kalian bisa menghubungi AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong. Nomornya ada di deskripsi. Tanya-tanya dulu aja, karena memang kalau jok itu serk-serkan ya, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak masalah. Yang penting kita bisa menyampaikan edukasi terbaik tentang interior mobil buat kalian. Thank you bos.